wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang nasionalisme ekonomi. Ada yang pernah tahu tentang nasionalisme ekonomi? Nggak tahu ya? Jadi, nasionalisme itu adalah suatu kepercayaan yang dimiliki sebagian individu untuk menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama terhadap suatu negara. Nah, kalau misalkan nasionalisme ekonomi, ya udah tambah ekonomi aja gitu. Saya akan mengangkat tema ini kita sebagai warga Indonesia itu kurang sekali mencintai produk dalam negeri kita. Jadi pemerintah pada tahun 2009 itu sudah mengeluarkan himbauan tentang gerakan mencintai produk dalam negeri. Akan tetapi gerakan itu hanyalah sekedar slogan, belum maksimal gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya, jadi kebanyakan dari kita itu lebih suka produk yang murah kan, iya kan, pasti ya. Produk yang murah dan berkualitas. Nah, produk yang murah dan berkualitas itu biasanya impor kayak gitu. Nah, pada tahun 1993 itu Indonesia ikut AFTA. AFTA itu apa sih? AFTA itu ASEAN Free Trade Area kayak gitu. Jadi perdagangan di kawasan ASEAN kayak gitu. Nah, dari tahun 93 itu ada degradasi atau pengurangan dari ini bea masuk. Jadi yang tadinya 100% jadi berkurang. Nah, puncaknya itu tahun 2010 kemarin. Tahun 2010 kemarin Indonesia harus 100% produknya itu udah nggak ada tarif bea masuk. Jadinya barang-barang dari luar negeri itu bebas masuk ke dalam Indonesia. Nah, di ASEAN ini di ASEAN ini puncak dari AFTA itu tahun 2015. Orang-orang itu taunya kalau misalkan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu merupakan babak baru dari perdagangan baru. Padahal itu merupakan puncak dari AFTA kayak gitu. Nah, tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu nggak? Produk-produk di Indonesia itu udah ekspor ke berbagai negara, terutama garmen. Bahkan di sana itu bangsane, tahu bangsane nggak? Kayak ini loh, kayak tekstil, terus habis itu baju sama jeans itu udah kemana-mana, bahkan dipakai sama produk-produk terkenal kayak Bigos dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus menyikapi AFTA nih, kita kan lebih suka kan beli produk Cina, apalagi kalau misalkan dari kecil itu kita beli mainan made in China, terus beli setrika tulisannya made in China. Apa made in China? Kenapa sih Cina itu lebih unggul produknya daripada produk Indonesia kayak gitu? Kenapa di Indonesia itu banyak banget produk dari Cina dan kita lebih suka sama produk Cina? Seorang pengusahawan itu mengatakan bahwa Cina itu unggul di berbagai bidang karena beberapa faktor. Yang pertama itu Cina mengungguli 12 sektor ekonomi. Terus yang kedua, Cina itu melakukan program imitasi. Nah, tahu nggak program imitasi? Duplikat kayak gitu. Misalkan ada handphone gitu ya, handphone bagus, mereknya Samsung dari Korea kan. Nah, Cina bikin duplikatnya yang mirip banget kayak Samsung kayak gitu. Nah, dari duplikasi ini, Cina itu mengurangi biaya riset tentang produk itu. Jadi tinggal duplikat aja, ya udah kayak gitu. Jadinya lebih murah gitu. Terus yang ketiga, di Cina itu listrik murah. Nah, sedangkan kalau misalkan mau dibandingin sama Indonesia, di Indonesia aja listrik mahal. Apalagi dengan subsidi BBM yang semakin berkurang. Ya kan masih? Lah padahal di Cina tuh listrik murah, jadinya para pengusaha-pengusaha itu terbantu buat mengurangi
mengurangi biaya produksi mereka kayak gitu. Maksudnya ada apa ya? Kenapa ketawa dulu? Ya Bambang. Lihat Mas Bambang. Terus habis itu, selain dari sisi ekonominya, Cina juga unggul dari sisi human capitalnya. Jadi mereka kalau misalkan melakukan perdagangan, mereka juga selain melakukan perdagangan secara company gitu ya, perusahaan ke perusahaan, mereka juga menjalin hubungan baik antara ininya stakeholder perusahaannya kayak gitu. Jadi mereka sebelum melakukan bisnis, mereka makan malam dulu kayak gitu, menjalin keakraban baru mereka ngituin bisnis kayak gitu. Terus habis itu adanya trust antar pedagang, itu yang kedua dari sisi human capital. Nah, dari paparan yang saya presentasikan tadi, it means bahwa Cina tuh lebih unggul kayak gitu. Cina lebih unggul dalam berbagai faktor. Nah, itu kenapa? Udah selesai kok. Sudah. 1 menit. Oh ya udah. Oh iya masih belum. Masih mau ngomong? Saya kritik dulu. Oh iya udah. Aku belum bahas assalamualaikum loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk PD-nya bagus. Cuma masalah mengganggu ya kayaknya. Gini ya, saya pikir kayaknya itu mengganggu gitu. Jadi lebih baik dikasih poin-poin aja terus tulis, terus jadi nggak usah dilihat. Kayaknya mau membaca gitu. Itu aja kok. Tapi bagus kok secara keseluruhan. Dari gayanya juga boleh lah gitu. Cuma untuk lihat gini kayak mau baca gitu loh. Tapi kan kelihatan banget gitu. Itu aja. Yang lainnya. Mbak, kalau aku ngeliat kok suaramu seperti menggoda ya, Mbak? Mendesah terus itu. Apa? Mendesah. Ya makanya kan Aku gak ngerti loh, aku gak ngerti. paling sering aku dia punya garis gini gitu loh. Kayak gitu. Kayak gini belum disampaikan. Emang kenyataannya. Jadi Tujuannya jelas sih. Bu, apa Bu?